Halo saudara TB Maxis, perkenalkan saya Mawar yang akan membawakan kuliah medis kali ini tentang luka dan cara penanganan luka. Luka didefinisikan sebagai hilangnya atau kerusakan pada fungsi perlindungan kulit yang disertai dengan hilangnya kontinuitas jaringan dengan atau disertai kerusakan pada jaringan, otot maupun pembuluh darah. Nah, luka kita bisa klasifikasikan menjadi luka terbuka dan luka tertutup. Dikatakan luka terbuka jika luka tersebut terpapar oleh udara ataupun lingkungan luar dan terjadi kerusakan pada jaringan di area tersebut. Sedangkan luka tertutup yaitu area cedera di mana jaringan tersebut masih utuh dan belum terdapat luka. Adapun jenis-jenis luka untuk luka terbuka, yang pertama adalah luka lecet atau ekskoriasi. Nah, luka lecet adalah luka pada area kulit lapisan paling atas yang diakibatkan oleh gesekan oleh kulit pada permukaan kasar. Kemudian yang kedua ada luka sayat atau vulnus kisum. Nah, luka sayat ini diakibatkan oleh benda-benda tajam seperti pisau, silet, sehingga untuk tepi dari luka itu lebih teratur. Kemudian yang ketiga ada luka robek. Jadi luka robek ini adalah vulnus laserasi, yang dimana untuk luka ini diakibatkan karena ada benturan yang keras pada benda-benda tumpul, sehingga nanti akan tepi dari luka tersebut itu sedikit tidak teratur. Kemudian yang keempat ada luka tusuk atau vulnus punctum yang disebabkan karena adanya tusukan dari benda-benda runcing seperti jarum ataupun juga paku. Kemudian yang kelima ada luka gigitan atau vulnus morsum yang diakibatkan karena gigitan hewan yang biasanya gigitannya itu diikuti oleh hasil lukanya diikuti oleh bentuk dari gigi hewan yang menggigit. Kemudian yang keenam adalah luka tembak yang diakibatkan oleh peluru dari senjata api. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada luka bakar atau kombusio yang dimana diakibatkan oleh paparan dari zat-zat seperti api atau panas maupun zat-zat seperti kimia ataupun. Yang ketujuh ada luka bakar atau kombustio yang diakibatkan oleh aliran listrik, kemudian bisa juga oleh senyawa kimia maupun aliran panas. Nah, kemudian untuk luka tertutup yaitu contohnya adalah memar atau kontusio yang diakibatkan karena adanya cedera pada jaringan sehingga kapiler-kapiler di area situ darahnya akan merembes ke jaringan sekitarnya yang diakibatkan karena adanya benturan. Bagaimana sih cara penanganan luka pada pasien? Yang pertama, kita harus periksa dan identifikasi luka pada pasien. Kemudian yang kedua, kita lihat apakah terdapat perdarahan. Nah, semisal ada, kita lakukan 2T, yaitu tekan dan tinggikan menggunakan kain ataupun kasa steril. Kemudian yang ketiga, kita akan bersihkan lukanya menggunakan air mengalir ataupun larutan NaCl. Dan kalau semisal lukanya kotor, kita bisa bersihkan menggunakan betadine. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan bisa oleskan salep. Jika misalnya lukanya sudah bersih, kita bisa menggunakan salep antibiotik sehingga terhindar dari infeksi. Kemudian yang kelima, kita bisa balut untuk lukanya agar terhindar juga dari kotoran-kotoran. Dan yang terakhir, semisalnya sudah cukup hari, kita bisa ganti perbannya. Dan kalau semisal sudah kita lihat lukanya sudah mulai sembuh, kita bisa buka perbannya agar lebih cepat untuk membantu proses penyembuhan. Kemudian ada yang harus kita perhatikan juga. Nah, semisal lukanya kecil dan kita tidak bersihkan, itu tidak boleh. Jadi lukanya kecil, sedang, ataupun besar, harus tetap kita bersihkan. Kemudian, jangan pernah kita meniup luka terbuka. Nah, selanjutnya, jika semisal ada benda-benda yang tersangkut pada luka tersebut, baik bendanya kecil, ataupun benda yang lebih besar atau panjang, nah itu kita tidak boleh langsung mengeluarkan benda tersebut. Jadi itu harus dilakukan oleh para ahli. Jadi sebaiknya kita melakukan penanganan awal saja terlebih dahulu jika mendapati kondisi atau kasus seperti itu. Nah, selanjutnya perdarahan. Apa sih perdarahan itu? Jadi, perdarahan adalah keluarnya darah dari pembuluh darah yang diakibatkan oleh bisa saja karena robeknya pembuluh darah, baik itu di luka terbuka maupun luka tertutup.
Kemudian di sini kita harus bedakan perdarahan arteri, vena, dan juga kapiler. Jadi di antara tiga ini yang paling berbahaya adalah perdarahan arteri. Kenapa? Karena perdarahan arteri adalah perdarahan yang paling mengalir deras untuk darahnya sendiri dan tekanannya yang lebih tinggi. Jadi itu yang mengakibatkan biasanya seseorang kehilangan banyak darah. Kemudian yang kedua ada perdarahan diakibatkan karena pembuluh darah vena. Nah ini untuk alirannya itu tidak secepat atau tidak setinggi dengan arteri, tetapi ini juga bahaya jika tidak segera ditutup. Kemudian yang ketiga adalah kapiler, yang dimana untuk kapiler ini dia melambat atau dia tidak terlalu seperti vena dan arteri, tetapi walaupun kapiler kita juga tetap harus menutup perdarahan tersebut. Penanganan awal pada perdarahan yang pertama adalah kita akan menekan untuk tempat perdarahan tersebut menggunakan kasa steril ataupun menggunakan kain. Nah, yang kedua yang bisa membantu juga adalah kita bisa mengikat atau menekan pada area proksimal atau area atas dari perdarahan atau dari lokasi perdarahan. Kemudian yang ketiga adalah meninggikan atau elevasi area perdarahan. Dan yang terakhir adalah kita mengevaluasi sirkulasi setiap 10 menit. Baik, itu tadi materi kuliah medis kali ini tentang luka dan cara penanganan pada luka. Mohon maaf jika ada salah. Bye-bye.